1, garis L melalui titik asal dan titik A 1,-3. Titik yang terletak pada garis L adalah yang mana? Nah, kalau dalam suatu garis lurus kita punya titik O, titik A, dan titik B terletak pada satu garis ya, maka gradien OA sama dengan gradien AB. Nah, untuk menentukan gradien sudah kita pelajari dulu di kelas 8. Maka gradien itu sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, sehingga dari titik asal yang 0,0 dan titik A 1,-3, maka gradien garis L sama dengan, misalkan titik yang pertama adalah A, di titik yang keduanya adalah 0,0. Y2 kurang Y1. Y2 nya 0 dikurangi Y1 nya -3 ditambah 3 dibagi X2 nya 0 dikurangi X1 nya 1, berarti 0 dikurangi 1 sama dengan 3 dibagi -1 sama dengan -3. Dari keempat titik ini kita akan menentukan titik yang terletak pada garis L yang memiliki gradiennya -3. Nah, sekarang kita coba untuk nomor 1. Nomor 1 di situ -2,6 ya. Nah, kita gunakan titik yang keduanya adalah -0,0 dan titik yang pertamanya adalah -2,6. Maka gradiennya sama dengan 0 dikurangi 6 dibagi dengan 0 dikurangi -2 atau ditambah 2 sama dengan -6 dibagi 2 sama dengan -3. Maka untuk pernyataan pertama ini benar ya. Oke, makanya ini benar. Sehingga yang nomor 3 benar. Nah, selanjutnya kita akan uji yang nomor 4. Nomor 4 titiknya adalah -1/3,1. Maka gradiennya sama dengan 0 dikurangi 1 dibagi 0 ditambah 1/3. Jadi sama dengan -1 dibagi 1/3. Maka dapat nilainya -1 dibagi 1/3, jawabannya -3. Nambahin 4 betul ya. Nah, 1 betul, 4 betul, maka 2 dan 3 pasti betul. Maka jawabannya yang semua pilihan benar. Berikutnya nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Daerah yang diarsir adalah penyelesaian dari pertidaksamaan. Sekarang kita tentukan persamaan garisnya dulu. Persamaan garis yang pertama, yang garis lurus ini melalui titik 1,1. Artinya nilai Y-nya sama dengan 1, nilai X-nya sama dengan 1. Kita bisa simpulkan di sini nilai Y sama dengan X, atau bisa kita rubah bentuk persamaannya jadi Y dikurangi X sama dengan 0. Lalu persamaan yang kedua, nilainya di sini melalui titik 1,-1. Nilai Y-nya sama dengan -1, nilai X-nya sama dengan 1. Maka persamaannya adalah min Y sama dengan X, atau persamaannya kita rubah jadi Y tambah X sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan ini sebagai patokan pada pilihan. Kalau kita lihat pilihan CDE di sini ada 2X, 2X, dan 2X ya, maka pernyataan CDE ini salah. Maka kita tentukan pilihan A dan B mana yang benar. Untuk menentukan pilihan A dan B ini kita gunakan uji titik daerah ya. Karena kan daerah yang diarsir itu merupakan penyelesaian pertidaksamaan yang paling tepat ya. Kita misal uji titiknya di titik sini ya, yaitu 0,1. Untuk titik 0,1 kita substitusikan ke pilihan A dan pilihan B. Dan kebetulan persamaan A dan B ini persamaannya sama ya. Untuk nilainya yaitu Y-nya adalah 1 ditambah X-nya 0
dikali dengan Y-nya 1 dikurangi X-nya 0. 1 tambah 0 adalah nilainya positif, lalu 1 kurangi 0 dikali nilainya positif. Maka hasilnya positif atau besar sama dengan 0. Sehingga jawabannya yang B. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa tekan like, subscribe, lonceng, dan share agar kalian dan teman-teman kalian tidak ketinggalan manfaat pembahasan soal yang lainnya. Berikutnya nomor 3. Pada persamaan x kuadrat ditambah 4x dikurangi c sama dengan 30. Jika 5 adalah salah satu akarnya, maka berapakah nilai akar yang lainnya? Nah, di sini kita akan menentukan nilai c terlebih dahulu dari akar yang pertama ini ya, yaitu 5, yaitu salah satu akarnya, sehingga nilai x-nya ini sama dengan 5. Dari nilai x yang sama dengan 5 ini kita substitusikan ke persamaan x kuadrat tambah 4x kurangi c sama dengan 30. Itu 5 kuadrat adalah 25 ditambah 4 kali 5 20 dikurangi c sama dengan 30. 25 tambah 20 adalah 45 dikurangi 30 sama dengan C. Maka nilai C-nya 15. Maka persamaan kuadrat sesuai bentuk umumnya adalah x kuadrat ditambah 4x dikurangi C-nya 15 dikurangi 30 sama dengan 0. X kuadrat plus 4x minus 45 sama dengan 0. Kita akan tentukan faktor dari persamaan kuadrat ini. Oke. Nah, di sini x, ini x. Maka x tambah atau kurang berapa hasilnya adalah positif 4 kalau dikalikan negatif 45, yaitu positif 9 negatif 5 ya. Maka nilai x pertama di sini adalah minus 9 atau x keduanya sama dengan 5. Nah, maka akar yang lainnya ini adalah minus 9. Jawabannya yang A. Nomor 4, jika 3 merupakan salah satu akar dari persamaan dan akar kedua darinya merupakan bilangan genap negatif, maka yang menyerupakan persamaan tersebut adalah yang mana? Di sini salah satu akarnya adalah 3 dan akar yang lainnya adalah bilangan ya, akar kedua darinya merupakan bilangan genap negatif. Nah, misalkan di sini akarnya adalah A-nya sama dengan 3, B-nya adalah bilangan genap negatif, yaitu minus 2 misal. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat secara umum kita menggunakan rumus x kuadrat dikurangi A tambah bx ditambah A dikali B. Nah, kalau kita perhatikan dari akar-akar yang diketahui, yaitu A-nya positif, B-nya negatif. Maka kalau kita perhatikan dari rumus ini, hasil kalinya harus bernilai negatif ya. Karena positif kalau negatif hasilnya negatif. Sehingga pilihan A dan B kita eliminasi. Maka persamaan kuadratnya gunakan rumus yang ini adalah x kuadrat dikurangi A tambah B. 3 ditambah minus 2 adalah 1. X ditambah A kali B nya, yaitu 3 kali minus 2 nya minus 6. Nah, di sini nggak ada di pilihan ya, maka yang ini tidak bisa menentukan jawaban. Lalu untuk yang A sama dengan 3, B nya kita ambil sama dengan minus 4. B nya sama dengan minus 4. Maka persamaan kuadratnya x kuadrat dikurangi A tambah B. 3 ditambah minus 4 adalah minus 1x, lalu ditambah dengan A kali B. 3 kali minus 4 itu minus 12, atau sama dengan x kuadrat ditambah x kurangi 12, sehingga jawabannya yang D. Berikutnya nomor 5. Diketahui x tambah y kurang dari z dan nilai x, y, dan z nya bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?
Oke, nilai P-nya adalah X tambah Y tambah Z dibagi dengan Z kurang Y kurangi X. Untuk Y-nya nilainya 0. Sama dengan X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z dibagi dengan Z kurangi Y kurangi X. Nah, untuk yang atas, ini kan X tambah Y itu bisa kita kelompokkan. X tambah Y tadi kan nilainya lebih kecil ya, maka ini kecil, Z-nya lebih besar. Nah, kecil tambah besar pasti nilainya menjadi positif ya. Lalu untuk yang penyebutnya, untuk yang penyebut Z dikurangi Y kurangi X, ini bisa kita rubah, kita faktorkan ya untuk minus Y sama minus X-nya. Jadi minus dalam kurung X tambah Y. Nah, untuk yang Z ini lebih besar, dikurangi X tambah Y nya kecil. Nah, maka besar kurangi kecil, karena dia bilangan asli, maka nilainya ini positif. Positif bagi positif hasilnya besar dari 0. Maka nilai P nya adalah besar dari nilai Q ya. Maka jawabannya yang A. Berikutnya nomor 6, diketahui N adalah nilai yang memenuhi persamaan yang ini. Jika N tambah A dibagi 2N kurangi A sama dengan 5, maka nilai dari B pada persamaan 5N kurangi 4A tambah 6B sama dengan 10 adalah berapa? Nah, berarti kita harus menentukan nilai N sama nilai A yang sesuai pada persamaan tersebut. Nah, tadi pernyataan yang pertama adalah N itu adalah nilai memenuhi persamaan yang ini. Nah, sehingga X-nya kita rubah jadi N. Jadi 2N tambah 3 dibagi 3N sama dengan 7/6. 6 sama 3 coret jadi 2. 2 kali 2N tambah 3 jadi 4N tambah 6 sama dengan 7 kali N 7N. 4N pindah kanan jadi 7N dikurangi 4N, 3N sama dengan 6, maka nilai N nya adalah 2. Nah, kita substitusikan nilai N ini ke sini, jadi 2 ditambah A dibagi 2 kali N nya 2 jadi 4 dikurangi A sama dengan 5, sehingga 2 ditambah A sama dengan 5 kali 4 kurangi A jadi 20 dikurangi 5A. Min 5 nya pindah kiri jadi A tambah 5A jadi 6A sama dengan 20 kurangi 2 18. A nya sama dengan 3. Nilai N nya 2, nilai A nya 3. Kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi 5 kali 2 dikurangi 4 kali A nya 3 ditambah 6B sama dengan 10. Ini 10 ya. 10 kurangi 10 0. Sisanya ini minus 12 ditambah 6B sama dengan 0. Jadi nilai B nya sama dengan 2. Maka jawabannya yang D. Berikutnya nomor 7. Jika 6X tambah 8Y tambah Z sama dengan 31, berapakah nilai Z? Putuskan apakah 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, pernyataan 1. Pernyataan 1 ini 3X tambah 2Y sama dengan 5. Coba kita eliminasi dari persamaan yang soal ini dengan persamaan yang pertama. Oke, jadi dari 6X ditambah 8Y tambah Z sama dengan 31. Untuk di soal adalah 6X, pada pernyataan 1 3X. Supaya tereliminasi kita kalikan dengan 2 ya. Sehingga persamaannya jadi 6X ditambah 4Y sama dengan 10. Kita eliminasi dikurangi, jadi ini habis. 8Y dikurangi 4Y jadi 4Y. Z dikurangi 0 plus Z sama dengan 31 dikurangi 10, 21. Maka dari persamaan pertama ini tidak cukup ya untuk menjawab nilai Z. Lalu persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua dengan metode yang sama, yaitu 6X tambah
8Y tambah Z sama dengan 31. Dan di sini untuk yang variabel X-nya 6X, ini 18X. Kita rubah nih yang persamaan kedua. Kita bagi dengan 3. 18X bagi 3 jadi 6X. Lalu 24Y dibagi 3 plus 8Y sama dengan 45 bagi 3, 15. Kita eliminasi. Nah, ini habis, X nya habis, Y nya habis, Z kurangin 0 adalah Z sama dengan 31 kurangi 15, 16. Dapat nilai Z nya 16. Jadi pernyataan yang kedua ini cukup untuk menjawab, maka jawabannya yang B. Berikutnya nomor 8. Jika penyelesaian sistem persamaan kedua persamaan tersebut tidak hanya X, Y nya adalah 0,0 saja. Nah, jadi penyelesaiannya enggak 0,0 ya, bisa aja angka-angka yang lain. Maka nilai A kuadrat tambah 4A tambah 19 adalah berapa? Tadi kita di sini dituntut untuk menentukan nilai A ya. Nah, caranya bagaimana? Kita jumlahkan aja nih. Kita jumlahkan dari kedua persamaan tersebut. A ditambah 2X ditambah X, berarti kan A tambah 2 tambah 1 ya. Jadi A tambah 3X. Lalu ditambah dengan 1Y tambah A tambah 2Y. Maka didapat sama A tambah 3 dalam kurung Y, 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, dari sini ya, maka A tambah 3X sama dengan minus. Jadi A tambah 3Y itu pindah ke kanan jadi negatif. A ditambah 3Y. Nah, sehingga nilai dari X per Y sama dengan negatif A tambah 3 dibagi A tambah 3. Nilainya negatif 1 ya. Nah, sehingga nilai X dan Y-nya yang mungkin X-nya 1, Y-nya minus 1. Kita substitusikan ke salah satu dari kedua persamaan ini ya. Jadi dari persamaan yang pertama aja ya. Jadi A ditambah 2 dikali X nya 1 ditambah minus 1 atau min 1 sama dengan 0. Maka A tambah 2 sama dengan 1. Maka nilai A nya sama dengan negatif 1. Kita substitusikan ke pertanyaannya. Negatif 1 kuadrat 1, 4 dikali negatif 1, negatif 4 ditambah 19 sama dengan 16. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9, sejumlah mobil akan mengikuti karnaval dalam 2 baris. Sepanjang lintasan 3 km ya. Dengan jarak antar mobil yang berdekatan berkisar 3 sampai 5 meter. Lalu panjang mobilnya berkisar 2 sampai 5 meter. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Kuantitas P ini adalah banyak mobil yang akan mengikuti karnaval. Banyak mobil yang terbanyak atau paling sedikit dari jarak-jarak yang ditentukan ya. Pertama, banyak mobil untuk jarak terdekat dan mobil terpendek. Maka banyak mobilnya adalah lintasan ya. Lintasannya 3 km. Kita rubah satuannya jadi 3000 meter. Karena dia 2 baris, maka di sini kita kali 2 ya. Sehingga 6000 meter. Maka banyak mobilnya untuk kemungkinan pertama adalah 6000 dibagi dengan jarak terdekatnya. Tadi jarak antar mobil di sini jarak terdekatnya adalah 3. 3 ditambah mobil terpendek. Mobil terpendeknya adalah panjang mobilnya ya adalah 2. Jadi sama dengan
6.000 dibagi 5 sama dengan 1.200 mobil. Lalu kemungkinan yang kedua, di sini untuk banyak mobil kita gunakan jarak terjauh dan mobil terpanjang. Makanya dapat 6.000 dibagi dengan jarak terjauhnya itu adalah 5 meter ya. Berarti 5 ditambah mobil terpanjangnya 5 meter. Itu sama dengan 6.000 dibagi 10 sama dengan 600. Oke, nah jadi di sini banyak mobil, paling banyak adalah 1.200. Paling sedikit 600. Nah, sedangkan nilai Q-nya adalah 900 ya. Nah, sehingga di sini dari informasi tersebut ya tidak bisa ditentukan ya. Maka pilihannya yang D. Berikutnya nomor 10. Perhatikan gambar grafik di bawah ini. Pertanyaannya, grafik fungsi inverse dari fungsi di atas adalah yang mana ya? Ini pilihannya. Nah, kalau kita ingat kembali untuk definisi fungsi inverse, apabila kita punya fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Apabila fungsinya diinverskan, maka posisi x dan y-nya ini ditukar. Nah, pada grafik pun sama. Nah, jadi untuk garis y kita tukar ke garis x. Maka yang ini menjadi garis y, ini jadi garis x ya. Penukaran antara garis y dengan garis x pada sumbu utama itu sama juga dengan cermin terhadap ya cermin y sama dengan x. Maka pada grafik pun sama. Nah, sehingga dari grafik yang ini ya kita bisa tentukan cerminnya. Nah, cerminnya kan berarti ke sini ya. Gitu ya. Nah, ini adalah grafik inverse-nya. Maka jawabannya yang C ya.